Sekarang soal berikutnya. Kisi-kisinya ada gambar seperti ini, tentukan variabel yang lain. Perhatikan grafik tegangan terhadap waktu seperti gambar berikut ini. Ini voltmeternya, volt per div. Jadi 5 volt per div. Div itu kotak. Waktunya 0 digambar. Kita cari tengahnya dulu. Cari tengahnya di sini. Ya. Ini kotak satu, kotak dua. Berarti V-nya ini, waktunya ini. Nah, V-nya ini dua kotak. Berarti V maksimumnya itu dua kotak. Ya, ada dua kotak. Berarti dua kotak itu 5, jadi 2 kali satu kotaknya 5 volt per div. Jadi V maksimumnya 10 volt. Ya. Kalau disuruh cari V efektif, ya, V efektif itu sama dengan jadi 10 per akar 2, kita rasionalkan akar 2 akar 2, V efektifnya adalah 10 per 2 akar 2, jadi V efektif dengan V RMS itu sama. V efektif itu sama dengan V RMS 5 akar 2. Berarti yang betul ini salah. Terus tegangan puncak ke puncak. Puncak ke puncak itu kalau ini 10 volt, berarti ke sana itu juga min 10. Ini sini V puncak-puncak, VPP. V puncak-puncak itu 2 kali V maksimum. 20 volt. Itu VPP. Betul. Ya. Terus kita lihat waktunya. Satu gelombang itu berapa waktunya? Satu gelombang itu satu puncak, satu bukit, satu lembah. 2, 3, 4. Berarti ini waktu satu gelombang itu namanya periode. Ini periodenya. Periodenya itu 4 kotak. Jadi 4 kali satu kotaknya 0,5 mikrosekon. Berarti dapatnya 2 mikrosekon. Nah, kalau dicari frekuensi itu seperti. Jadi seper 2 mikrosekon. Mikro itu 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi 1 juta dibagi 2 itu berarti 500.000 Hz. 500.000 Hz itu berarti 500 kilohertz. Jadi frekuensinya 500 kilohertz. Sudut, kecepatan sudut itu omega. Omega itu 2πf. Ya, 2πf-nya adalah 500 kHz kilohertz. K radian per second karena pakai kilo, ya tetap kilo. Berarti ini dapatnya 1000 pi. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 4. B, 1, 2, 4. Silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Ditanyakan rangkaian LSC, tanyakan impedansi, kuat arus maksimum, rangkaian bersifat kapasitif, tegangan efektif, dan sebagainya. Ya, kita cari impedansinya. Ini V, ini R, ini L, ini C. Ya, ini C-nya 16 kali 10 pangkat min 6 farad. Kita cari impedansinya dulu. Ya, kita lihat di sini XL, ya, XL itu reaktansi induktif. XL-nya adalah omega kali L. Omega-nya 250 kali L-nya 1,8. Jadi XL-nya ini kita hitung. Ya, 250 dikali 1,8 dapatnya 450 ohm. Dari XC seper omega kali C-nya adalah 16 mikro, 16 kali 10 min 6. 10 min 6-nya naik ke atas jadi 1 juta dibagi 250 kali 16. 250 kali 1000 itu dapatnya 4. Jadi 4000 bagi 16. Dapatnya 250. Nah, kita cari Z. Ya, pertanyaan yang satu, Z itu sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC 210 kuadrat tambah XL min XC. XL-nya 450 dikurangi XC-nya 250 dikuadratin. Jadi Z-nya ini akar ya 210 dikali 210 dapatnya 44100 ditambah 450 dikurangi 250 itu 200. 200 dikuadratin 40.000. 40.000 ditambah Z sama dengan akar maka 84 10 100.
Ini Z-nya sama dengan 290 ohm. Berarti satu betul. Nah, pernyataan yang tiga. Yang tiga dulu ya. Ternyata XL-nya 450, XC-nya 250. Berarti ini XL-nya lebih besar daripada XC karena XL-nya 450 lebih besar daripada 250. Berarti kalau XL lebih besar daripada XC berarti ini kapak induktif, bersifat induktif. L-nya, induktornya lebih besar daripada kapasitor, berarti induktif. Kalau XC-nya lebih besar daripada XL, C itu kapasitor berarti kapasitif. Berarti C nomor 3 salah. Nah, tegangan efektif. Bentar dulu, kita cari kuat arus maksimum, I maksimum. Yang nomor 2, I maksimum berarti V maksimum per Z impedansinya. V maksimumnya adalah 5,8 dibagi Z, Z-nya 290. 5,8 dibagi 290 dapatnya 0,002 ampere atau 20 miliampere. 20 miliampere betul. Tegangan efektif BC. BC. BC itu berarti cuma XL-nya saja. Berarti nomor 3 ini efektif ya, ada kalimat efektif. Ya. Berarti V ya, I efektif dikali I efektif dikali XL. Kenapa pakai efektif? Karena dia mintanya tegangan efektif. Yang jadi masalah I efektifnya belum tahu. I efektif sama dengan I maksimum akar 2 kali akar 2 akar 2. Jadi I efektifnya adalah 10 akar 2 miliampere. Hati-hati ya, miliampere. Jadi I efektifnya 10 akar 2 miliampere kali XL-nya 450. Jadi ini 4500 akar 2 milivolt dibuat ke volt kalikan 1000 dibagi 1000 jadi 4,5 akar 2 volt dibagi 1000 ya. 4,5. Nah, ini salah. Jadi jawaban yang benar 1, 2. A. Silahkan di screenshot dulu. Dah, jadi screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. 5 kapasitor C1, C2, C3, C4, C5 disusun seperti gambar dengan V-nya 6 volt. Di sini sesuai kisi-kisinya mencari kapasitor total, muatan total, mencari muatan salah satu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Dan kita cari dulu yang A, kapasitor total. Ini per 3 tambah 1/6. Berarti ini 6, ini 21, jadi 3/6 dibalik. Balik ya, 6 bagi 3 dapatnya 2 mikrofarad. Terus habis itu di seri, ini di seri ya. Di paralel berarti C paralelnya adalah 2 tadi, 2 mikrofarad ditambah 7 jadi 9 mikrofarad. Habis itu di seri dengan ini, jadi C total karena terakhir itu pakai seri. Untuk jawaban A itu 1/18 ditambah ini tadi yang rangkaian di tengah dapatnya 9 1/9 tambah 1/18 samakan penyebut 18 ini 1 tambah 2 tambah 1 dapatnya berapa ini 4/18 dapatnya 4,5 mikrofarad. Ini jawaban A. Jawaban B mencari muatan total Q itu C kali V. C-nya pakai C total karena total. C totalnya 4,5 mikrofarad kali voltnya 6. Jadi Q-nya ini 4,5 kali 6. Dapatnya 27 mikrokolom. Ini jawaban B. Jawaban C ntar dulu, saya jawab dulu yang D aja. Energi yang tersimpan. Mencari energi yang tersimpan. Mencari energi yang tersimpan, rumusnya itu setengah Q kuadrat per C, setengah QV, setengah QV, setengah QV, setengah CV kuadrat. Nah, kamu pakai rumus yang mana terserah, ikuti soalnya aja. Ini diketahui Q sama V. Q-nya Q total ya, Q total nih.
Q total kali V. Setengah Q totalnya 27 mikrokolom, V-nya 6. Ya, ini coret dengan ini 3. Ya, jadi W-nya ini sama dengan 27 kali 3. Ya, 81 mikrojoule. Ya. Sekarang yang apa namanya? Cari muatan pada C4. Ya, jawab yang C ya. Muatan pada C4. Kalau muatan ini kan muatan pada Q1 sama dengan Q5. Q1 dan Q5 itu sama karena dia apa? Seri. Berarti nilainya sama dengan Q totalnya tadi, yaitu 27 mikrokolom. Yang ditanya C4. Nah, untuk mencari C4 ini, kita lihat dulu tegangannya berapa. Ya, muatannya kan ini 27. Ya, jadi untuk mencari ini, Q-nya ini sudah ketemu, berarti kita cari dulu untuk V-nya ini, V di atas dan di bawah ini berapa. Nah, di sini tadi ketemu C total, C paralel tadi 9 mikrofarad. Ya, 9 mikrofarad. Ya, 9 mikrofarad. Berarti kita cari V-nya di sini ya. Kan Q sama dengan C kali V. Jadi kalau kita cari V1, Q dibagi C. Q-nya ini kan Q1, Q-nya 8. Q-nya kan Q total tadi. Q totalnya berapa tadi? 27. 27 dibagi 18. V1-nya tinggal ya, 27 bagi 18 berapa? 27. Atau gini aja. Sorry. Kenapa harus cari ini? Kita cari V-nya di sini. V di rangkaian paralel ini, V di rangkaian paralel ini, itu rumusnya kan Q dibagi, kan rumusnya Q sama dengan CV. Berarti dibagi Q dibagi C. Nah, V-nya di sini, Q-nya kan satu rangkaian utuh ini sama, nilainya 27 mikrokolom, dibagi C-nya kapasitor satu rangkaian utuh tadi 9, ini 3 volt. Nah, karena dirangkai paralel di atas 3 volt, ini juga 3 volt. Ya, berarti kita 4 itu C4 kali V. Ya, C4-nya 7 kali V-nya 3. V-nya 3 volt berarti 21 mikrokolom. Jawabannya 2. Jadi Q4-nya itu sama dengan C4 kali V. C4-nya adalah 7 mikrokolom. Jadi 21 mikrokolom. Ya, silakan screenshot dulu jawaban ini. Dari screenshot ya, lanjut ya. Sesuai kisi-kisinya, pertanyaan V maksimum, V efektif, reaktasi induktor, I efektif, frekuensi kisi-kisinya itu mencari ini. Ya. Sebuah generator dihasilkan sebuah fungsi akar 2 sin 50T. V sama dengan V maksimum sin omega T. Berarti omeganya ini, V maksimumnya ini. Dihubungkan dengan induktor, V maksimum. V maksimum itu berarti 200 akar 2 volt. 2V berarti 200 akar 2 per akar 2. Coret-coret, berarti V efektifnya 200 volt. Nomor 3, reaktansi atau XL-nya. XL-nya omega kali L. Omeganya 50, L-nya 0,8. Jadi XL-nya ya. Nomor 4, I efektif sama dengan ya V efektif per R. R-nya ini diganti XL karena dia hanya XL saja adanya. Jadi I efektifnya ya V efektifnya 200, XL-nya 40. Jadinya 5 ampere. Terus 5 frekuensi. Ya, omega sama dengan 2 pi F. Omeganya adalah 50 sama dengan 2 pi F. Jadi F-nya adalah 50 dibagi per pi Hertz. Nah, silakan screenshot jawaban nih.
Kisi-kisinya mencari V maksimum, V efektif, reaktansi induktor, I efektif, frekuensi. Jika diketahui fungsi tegangan. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ada soal sinusoida, pertanyaannya sifat tegangnya AC atau DC. Ini jawaban yang A, ini bersifat Pak AC karena bentuknya sinusoida, sinus bentuknya sinus. Jawaban A, AC. B, tegangan maksimum, V maksimum. V maksimumnya ini V maksimum. V maksimumnya 100 milivolt. Kenapa satuannya ini tinggal ini milivolt? Kalau satuannya di sini volt ya volt, ini karena satuannya milivolt ya milivolt. Terus B, tegangan. Jadi 100 per akar 2 dirasionalkan, akar 2. Jadi V efektifnya adalah 100 akar 2 per 2. Jadi V efektifnya adalah 50 akar 2 milivolt karena pakai satuan milivolt. Terus I maksimum ya. Ini hambatan atau impedansinya, hambatan catalyst R boleh itu 20 ohm. Jawaban C, I maksimum sama dengan V maksimum per R atau Z sama aja. Ini misalnya diketahui R-nya 20 atau Z-nya 20. V maksimumnya adalah 100 milivolt, R-nya 20, berarti I maksimumnya adalah 5 miliampere karena menggunakan mili ya. Kalau nanti ampere ya ampere, tapi ini milivolt jadi miliampere. D, I efektif sama dengan V efektif per R. V efektif 50 akar 2 per R-nya. R-nya adalah 20. Berarti 2,5 akar 2 miliampere. I efektif. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Sebuah medan listrik E, nilainya adalah 800 Newton, 8.000 Newton per kolom, tegak lurus melewati permukaan berbentuk persegi dengan luas permukaan A sama dengan 10 meter persegi. Tentukan flux magnetik A cosinus theta. Nah, ini karena tegak lurus. Jadi misalnya ada sebuah persegi kayak gini, sudutnya tegak lurus kayak gini. Ini berarti tetanya 0 derajat. E-nya 8.000, A-nya 10, cos 0 derajat. 80.000 kali 1 ya, 80.000, 80.000 ya. Ya, silakan screenshot dulu. Ya, dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini mulai soal urean. Soal ureannya itu seperti ini. Sebuah konduktor berbentuk bola berungga, sesuai kisinya bola berungga ya. Kisi-kisi, coba saya cek kisi-kisinya bola berungga atau bola pejal. Bentar. Ureannya ini kisi-kisinya adalah siswa dapat menentukan potensi listrik pada bola berungga. Ini bola berungga pada suatu jarak bernilai jarak X. Nah, saya kasih beberapa titik ya. Nanti soalnya itu bisa titiknya di mana aja. Misalnya ini titik di 0, titik di P itu di permukaan, titik Q di luar permukaan. Ada yang saya tulis titik-titik misalnya PQR, titik R. Bila muatan tersebut adalah muatan Q, Pak, min 6 kolom, besar potensial listrik di titik Q. Di titik Q itu di sini. Berarti V di titik Q, rumusnya V itu K Q per R Q. Ya, nggak ada kuadratnya. Nah, ini ke sini, R Q-nya berarti 6 tambah 3, 9 cm. Berarti 9 kali 1 Pak, min 2 meter. Jadi K 9 kali 10 Pak 9, Q-nya itu 7 kali 10 Pak min 6, per R Q-nya adalah 9 kali 10 Pak min 2. Coret dengan ini.
Coret dengan ini 10 pangkat min 4. Tinggal jadi jawabannya 7. 9 kurangi 4 berarti kali 10 pangkat 5 volt. Nah, nanti ini di luar ya. Posisi Q itu di luar bola bongka. Nah, kalau ditanya V di titik O, itu sama dengan V di titik R. Kalau yang di dalam itu sama dengan V di permukaan. Jadi diingat-ingat, tegangan potensial listrik di dalam dengan di titik R, pokoknya di dalam bola, dengan permukaan itu sama. Ini nanti rumusnya K, Q, per R, P. Ini nilainya sama. Jadi di dalam dengan di permukaan itu sama. Ya. Jadi ini 9 kali 10 Pak 9, Q-nya adalah 7 kali 10 Pak min 6, RP-nya 6 cm berarti 6 kali 10 Pak min 2. Nah ini kalau nanti ditanyakan besar potensial listrik di dalam bola. Jadi ada beberapa kemungkinan bisa mencari potensial di luar misalnya titik G ini, itu sesuai jaraknya dihitung. Kalau dia mencari potensial listrik di dalam bola, itu sama dengan potensial listrik di permukaan bola. Nah, nanti pakai jaraknya jarak jari jari, yaitu 6 cm. Ini nanti tinggal hitung sendiri. Paham ya? Nanti cuma pertanyaan uraian ini hanya menjadikan potensial listrik di dalam atau di luar bola. Kemungkinannya cuma dua itu. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di kisi-kisi soal uraiannya nanti menghitung biaya listrik sebulan. Diketahui Pak Dedi menggunakan alat listrik sebagai berikut. Harga per kW. Berarti kita cari yang pertama dulu untuk yang lampu. Lampu itu totalnya ada berapa? 7 lampu. 7 kali dihitung wattnya ya, 60 watt. Berarti yang 200 dipakai. Kalau nanti ada volt-voltnya ini, voltnya tidak dipakai, pakainya dayanya 60 watt. Nah, itu menyala selama 10 jam. Berarti kali 10 jam. Dapatnya 42, nolnya 2. Kisi-kisinya menghitung biaya listrik sebulan ya. Terus berikutnya AC. Ya, AC-nya menggunakan 2 AC 5 jam. Berarti ini 5000 WH. Yang C menggunakan dispenser. Dispenser 70 watt. Menyala setiap hari itu 24 jam. Ya, dikali 24 jam. Ya, kita hitung 70 kali 24. Dapatnya 1680 WH dijumlahkan. Sama dengan 10.880 WH. Terus langkah berikutnya ubah ke KWH dibagi 1000, 10.880 WH. Terus hitung biaya sebulan. Kalau dibagi KWH harus bagi 1000 ya. Pokoknya langkahnya seperti nggak usah desimal. Ini biarkan aja, nggak usah dibagi desimal, nggak usah. Jadi 10.880 per 1000 kali sebulan itu 30 hari kali rupiahnya 1.200 rupiah. Ini 02 coret habis ini coret dengan ini habis. Jadi 10.880 kali 3 kali 12. Dapatnya Rp 391.680 rupiah. Nih, kisi-kisinya menghitung biaya rekening listrik sebulan. Nih contohnya. Silahkan di screenshot dulu soal uraian. Kalau udah di screenshot, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Ini 2 loop ya, kisi-kisinya itu 2 loop. Lagi ya, Bapak mau selesaikan semua ini. Ya. Diberikan sebuah rangkaian terdiri dari 2 buah loop seperti data berikut. R1-nya 2 ohm, E1-nya 6 volt, E3-nya 12 volt, E2-nya 9 volt. Ya. Kita buat rangkaiannya ini loopnya ke sini aja. Loop 1. Ini ke sini. Loop 2. Berarti ini sebagai I1,
Ini sebagai I2, ini sebagai I3. Nah, nanti I2. Loop 1. Ya, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. E-nya ini ketemu dulu negatif. Berarti negatif 6 volt. Negatif 6 volt. Terus ketemu ini positif 9I kali R-nya 2 ohm dan 3 ohm. 2 tambah 3 sama dengan 0. Berarti 5I tambah 3 sama dengan 0. 5I sama dengan, sorry. Okay. Kita lanjutkan lagi ya. Ini ada yang keliru tadi. I1, R-nya 2. Berarti 2I1. I3, R-nya 3. Tambah 3I3 sama dengan 0. I3 sama dengan 6 tambah 3, 3 pindah ke sana minus 3. Nah, I3 itu I1 tambah I2. Jadi 2I1 tambah 3, I1 tambah I2 sama dengan minus 3. 2I1 sama dengan min 3. Jadi 5I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Sekarang loop yang kedua. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini ketemunya minus dulu, minus 12 volt. Kemudian positif 9. Positif 9 volt tambah I3-nya, I2 ya. I2-nya 6. 6 ya. 6 I2 tambah 3 I3. Ya, ini 12 tambah 9 berarti min 3 pindah kanan jadi positif 3. Terus 6I2 ditambah 3I3. I3-nya adalah I1 tambah I2. Jadi 6I2 ditambah 3I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Jadi 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Nah, ini dibagi 3 aja. Jadi I1 tambah 3I2 sama dengan 1. Nah, ini eliminasi ke sini. Ya. Ini bentar lagi mati, nanti sambung kembali lagi ya. I1 tambah 3I2 sama dengan 1, sama dengan min 4. Jadi I1-nya adalah min 1 ampere. Kita cari I2-nya.